Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa qudwatina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah Masjid Fathul Huda yang semoga senantiasa dilimpahkan rahmat serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya Bapak Ibu sekalian kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, yang mana kedua nikmat tersebut adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, yang nanti kita akan kaji bersama. Ternyata memang dua nikmat ini yang namanya iman dan Islam, inilah sesungguhnya nikmat yang nanti akan menjadikan diri kita sebagai seorang muslim ini menjadi betul-betul seorang muslim yang merdeka, Bapak Ibu ya. Nah, amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini saat ini kita tengah berada di bulan Agustus, yang mana kalau kita jalan ya sudah begitu meriah ya, di kampung-kampung maupun juga di jalan-jalan sudah dipasang bendera merah putih, dipasang umbul-umbul ya, sudah dibuat hiasan-hiasan ya, yang lampu dan lain sebagainya ya, dalam rangka untuk memperingati hari kemerdekaan negeri kita ya, tercinta, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Yang namanya kemerdekaan, Bapak Ibu sekalian yang dimakan Allah, ini juga merupakan nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa. Sehingga dengan Allah berikan kemerdekaan untuk bangsa kita, sehingga bangsa kita ini menjadi bangsa yang merdeka, sehingga kita bisa bebas leluasa ya, tidak dijajah oleh para penjajah ya. Kemudian kita juga bisa leluasa dalam menjalani kehidupan kita ini, serta yang lebih penting lagi adalah kita diberikan keselamatan, kedamaian, ya, ketentraman untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita perlu mensyukuri ya nikmat kemerdekaan ini, dan juga kita perlu berterima kasih serta mendoakan kepada para pahlawan yang sudah memperjuangkan ya kemerdekaan untuk bangsa Indonesia ya. Maka Nabi SAW itu bersabda ya, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah jika dia itu tidak pandai berterima kasih kepada manusia ya. Maka Bapak Ibu sekalian ya, sebagai bentuk ya terima kasih kita
kepada para pahlawan yang sudah mendahului kita, ya, yang sudah berjuang untuk memerdekakan bangsa ini, ya, kita wujudkan dengan bentuk kita terus mendoakan, ya, para pahlawan kita, dan tentu adalah mengisi, ya, kemerdekaan ini, ya, dengan amal kebaikan, amal soleh, ya, dengan terus menegakkan kebenaran, menyebarluaskan Islam, ya, kepada seluruh masyarakat, untuk kemudian melahirkan generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang gemilang di masa kini dan juga di masa-masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebutkan bahwasanya, ya, nikmat iman dan nikmat Islam ini tidak lain adalah kunci ataupun sumber, ya, bagi diri kita sebagai seorang muslim untuk bisa betul-betul mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya, ya, kemerdekaan yang sejati, ya. Jadi yang namanya kemerdekaan itu tidak hanya hal-hal yang sifatnya fisik, ya. Ketika sebuah negeri, sebuah bangsa tidak lagi dijajah oleh para penjajah, ya. Nah, itu juga bagian dari kemerdekaan. Namun tidak hanya berhenti sampai di sana, ya. Mungkin saudara-saudara kita, ya, yang ada di Gaza, di Palestina, ya, saat ini boleh jadi satu-satunya negara yang belum merdeka, ya, Bapak Ibu sekalian. Karena di zaman modern seperti sekarang ini ternyata, ya, saudara-saudara kita di Palestina ini masih terjajah, ya, oleh yang namanya Zionis Israel, ya. Ya, padahal, ya, sebetulnya di zaman sekarang ini sudah tidak lagi boleh, ya, adanya penjajahan, ya. Bahkan konstitusi negeri kita, ya, Bapak Ibu sekalian, ini sudah dari sejak dulu, ya, sejak merdeka itu sudah mengecam, ya, bahwasanya bangsa Indonesia ini bertekad, ya, untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas muka bumi, ya. Maka sudah benar, sudah sudah tepat sekali kalau kemudian kita itu harus terus mengecam, ya, adanya penjajahan yang ada di Palestina. Nah, di sana Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, meskipun, ya, orang-orang atau warga Gaza itu sekarang ini ibaratnya sudah terpenjara, ya, sudah terjajah, ya. Namun yang kita saksikan memang boleh jadi mereka itu terjajah secara fisik, ya. Ya. Namun secara jiwa, secara hati, ya, mereka adalah orang-orang yang merdeka. Ya. Kalau kita sering menyaksikan, ya, video-video yang beredar misalnya di media sosial, itu kita menyaksikan betapapun perihnya, memprihatinkannya, ya, kondisi warga Gaza itu, selalu yang terucap di dalam lisan-lisan mereka adalah ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya. Itu sudah berulang kali, tidak hanya satu dua orang, ya. Kita sering melihat itulah yang selalu diucapkan. Yang artinya apa? Artinya cukuplah Allah sebagai penolong kami, ya. Jadi seakan-akan, ya, mereka itu tidak lagi butuh, ya, ataupun menggantungkan dirinya dari pertolongan dari manapun, ya. Mereka selalu yakin di dalam diri kita, ya, cukuplah Allah itu sebagai penolong-penolong mereka. Nah, karena kalau mereka itu, ya, berharap kepada yang lain, ya, mereka ujung-ujungnya kecewa, ya, menyaksikan ataupun bangsa-bangsa Arab, ya, khususnya yang ada di sekitar mereka, yang dekat dengan mereka pun rasanya kemudian kok belum banyak, ya, yang kemudian bisa dilakukan untuk menghentikan, ya,
pembantaian genosida dari Zionis Israel, maupun yang sekarang ini terjadi adalah Bapak Ibu adalah pelaparan, ya, upaya pelaparan bagi warga-warga Gaza. Ya. Jadi sudah memang disengaja, ya, mereka itu ibarat berada di dalam penjara hidup, ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kita kalau menyaksikan hari-hari ini yang namanya warga Gaza itu sudah banyak jatuh korban, baik orang dewasa, wanita maupun anak-anak. Bukan, mereka itu meninggal bukan karena kena bom, kena rudal, tetapi dikarenakan kelaparan, Bapak Ibu. Nah, ini tentu suatu hal yang sangat memprihatinkan, ya. Oleh karenanya kita juga mari terus mendoakan, ya, saudara-saudara di Gaza, ya, agar segera mendapatkan pertolongan dan juga kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para nabi dan rasulnya itu untuk menjalankan satu misi saja, Bapak Ibu, satu misi saja, yakni untuk menegakkan tauhid, ya, atau mendakwahkan tauhid ini kepada seluruh umatnya. Dan ini menjadi risalah yang sama untuk seluruh nabi dan rasul dari sejak dulu sampai dengan nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini mengajak kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja dan tidak berbuat kesyirikan. Ya. Mungkin sebagian orang merasa kok misinya kadosnya simpel gitu nih, sederhana sekali, ya. Hanya mengajak, ya, memerintahkan pada umatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan sembahan-sembahan yang lainnya. Tapi ternyata ini tidak sesederhana yang kita kira, Bapak Ibu sekalian. Ya, buktinya, ya, ketika Nabi kita Muhammad SAW, ya, mendakwahkan tauhid ini kepada orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, mereka tidak saja menolak, ya, ajakan Nabi ini, tetapi juga mengumandangkan permusuhan, ya, peperangan kepada dakwahnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti, ya, ajakan Nabi, dakwahnya Nabi untuk mentauhidkan Allah ini bukan perkara yang sepele, ya, bukan perkara yang sederhana sampai, ya, penolakan dan permusuhannya itu begitu besarnya. Bahkan mereka rela, ya, bermusuhan dengan kerabat-kerabat mereka, dengan keluarga-keluarga mereka, dikarenakan, ya, Islam maupun tauhid yang kemudian diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kan sahabat-sahabat Nabi yang mereka musuhi itu, Bapak Ibu sekalian, itu kan ibaratnya sebetulnya adalah, ya, masih keluarga-keluarga orang Quraisy, ya, masih satu suku, masih satu bangsa, gitu. Namun, ya, kesukuan, ya, masih satu keluarga ini, ya, tidak membuat mereka itu kemudian, ya, menghentikan mereka untuk tidak memusuhi, ya, para sahabat dan kaum muslimin pada kala itu, ya, dikarenakan apa? Dikarenakan tauhid atau iman yang ada di dalam diri umat Islam, ya, pada zaman itu. Nah, ini sekali lagi menandakan, ya, tauhid atau iman, ya, ini menjadi suatu hal yang luar biasa, ya, suatu hal yang besar yang kemudian menjadi sebab, ya, permusuhan di antara orang-orang kafir Quraisy dan juga kaum muslimin pada masa itu, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kenapa begitu luar biasanya tauhid ini? Karena tidak lain memang tauhid inilah yang nanti betul-betul kita akan sampaikan di sini, itu bisa memberikan kepada kita itu yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi Islam ini sebetulnya misi dakwahnya, misi perjuangannya tidak lain adalah untuk
membebaskan manusia atau memerdekakan manusia. Hal ini sebagaimana kalau dalam sebuah kisah itu kita bisa dapati dari kisah sahabat Rib'i bin Amir ya, radhiyallahu an, ketika sahabat Rib'i bin Amir ini diundang oleh panglima Persia yang bernama Rustum ya, pada masa perang Qadisiyah. Jadi Rustum ini mengundang utusan dari pasukan kaum muslimin untuk datang ke tempat mereka untuk ditanya ya, apa maksud daripada kedatangan pasukan muslim sampai pasukan muslim itu datang ke wilayah negeri Persia. Nah, maka dengan penuh izah, dengan penuh kemuliaan yang tinggi ya, Rib'i bin Amir ini mengatakan, Allahu ta'asana linuhrija man sa'a min ibadatil ibad ila ibadatillah ya. Wa min dikid dunya ila sa'atiha wa min jauril adyani ila adlil Islam. Jadi beliau mengatakan di depan Rustum, sesungguhnya Allah mengutus kami ini tidak lain adalah untuk membebaskan siapa saja yang Allah kehendaki dari apa Bapak Ibu? Dari penghambaan hamba yang satu kepada hamba yang lain, atau dari peribadatan makhluk kepada makhluk yang lain. Ini yang mau dibebaskan, ini yang mau dimerdekakan, diubah menjadi apa? Menjadi penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Sang Khalik pencipta kita. Nah. Kemudian juga kata beliau, wa min dzikid dunya ila sa'atiha. Jadi Allah mengutus mereka kaum muslimin ya, ini juga untuk membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Kemudian juga dari wamin jauril adyani ila adli Islam, juga untuk membebaskan manusia, memerdekakan manusia dari kezaliman agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah ucapan Rib'i bin Amir di depan panglima besar ya Persia yang bernama Rustum tadi. Nah, ini dari sini kita bisa mengambil pelajaran Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang pasukan muslimin itu ketika memperluas dakwahnya, memperluas wilayahnya ya, sampai ke negeri-negeri kafir, itu sebetulnya bukan dalam rangka untuk menjajah, bukan dalam rangka untuk menaklukkan, menguasai manusianya, kemudian mengambil harta dan sumber daya alamnya ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para penjajah itu ya. Ini bukan seperti itu. Jadi sebetulnya yang misi daripada jihad atau perang ya dari kaum muslimin ini adalah dalam rangka untuk membebaskan manusia. Jadi bukan menjajah, tapi malah ingin memerdekakan mereka ya. Memang bukan untuk memerdekakan secara fisik, tetapi apa? Untuk memerdekakan mereka ya dari selama ini mereka itu selalu apa tadi? Menghambakan dirinya kepada manusia yang lain ya. Ya ini yang ingin kemudian dibebaskan, yang ingin dimerdekakan. Agar apa? Agar mereka itu tidak menghambakan diri kepada manusia, tetapi menghambakan diri kepada Allah. Nah, ini yang kemudian menjadi misi dari pasukan kaum muslimin. Karena ketika mereka ya itu menghambakan diri kepada manusia ya itu sama halnya mereka itu juga mengikatkan, membelenggu diri mereka dengan aturan ataupun juga kekuasaan yang dibuat oleh manusia. Nah, dan seringkali ya ketika manusia itu berkuasa, manusia itu kemudian membuat aturan ya, ini seringkali adalah untuk kepentingan kekuasaan mereka, untuk kepentingan pribadi mereka dan seterusnya. Sehingga seringkali ya aturan-aturan itulah yang kemudian
ya merugikan ataupun juga menimbulkan kezaliman kepada manusia yang lain. Nah, maka inilah yang kemudian ingin dibebaskan oleh Islam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau itu juga mengatakan al-ubudiyatu lillahi hiya haqiqatul hurriyah. Faman lam yata'abbad lahu kana abidan li ghairihi. Ya. Jadi beliau mengatakan menjadi hamba Allah ya, itu adalah hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi beliau menekankan ya, menjadi hamba Allah ketika kita itu memposisikan diri kita betul-betul menjadi hamba Allah, itu hakikatnya adalah kita sedang memerdekakan diri kita sendiri. Karena kata beliau, siapa yang tidak menghamba kepada Allah, sudah pasti dia itu akan menghamba kepada selain Allah. Nah, itu sudah pasti Bapak Ibu. Rumusnya memang seperti itu ya. Mungkin sebagian orang merasa saya tidak menjadi hamba bagi siapapun. Saya orang yang merdeka, saya orang yang bebas, saya mau seperti apa terserah saya. Nah, mungkin ada orang yang merasa seperti itu ya. Nah, tetapi ya beliau tegaskan, kalau manusia itu tidak menjadi hamba Allah, ya sudah pasti dia itu akan menjadi hamba selain Allah ya, baik itu disadari ataupun tidak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita akan sampaikan lebih detail lagi bagaimana tauhid ini ya betul-betul ya kemudian bisa memberikan kita yang namanya kemerdekaan. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa tauhid ini bisa menjadi sumber daripada kemerdekaan yang sesungguhnya? Karena tauhid ini adalah membebaskan ya kita dari perbudakan kesyirikan ya, dari perbudakan kesyirikan ya. Jadi yang namanya syirik Bapak Ibu ini sesungguhnya adalah perbudakan yang tertinggi ya. Karena apa? Karena ini telah menjadikan manusia ini itu menghambakan diri kepada selain Allah ya. Baik itu mungkin menghambakan diri kepada harta, menghambakan diri kepada tahta atau kekuasaan, ataupun juga keinginan hawa nafsu ya. Dan inilah yang kemudian menjadikan orang itu terbelenggu ya. Kalau orang itu menghambakan diri umumnya gitu Bapak Ibu, kalau dalam umumnya ya, keumumannya, kalau orang itu menjadi hamba dari sesuatu ya, itu umumnya ya dia itu akan terikat ya. Misalnya seorang budak ya, itu dimiliki oleh tuannya, oleh majikannya ya, maka budak ini bukan menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas, karena dia itu istilahnya terikat atau dimiliki oleh tuannya. Tuannya maunya seperti apa, memerintahkan seperti apa, dia harus ikut begitu. Jadi dia tidak bebas, tidak merdeka. Nah, itu umumnya seperti itu ya. Jadi kalau orang itu menghambakan diri kepada sesuatu, dia menjadi terikat atau terbelenggu. Namun berbeda Bapak Ibu, kalau kita itu menghambakan diri kepada Allah, ini malah kita tidak terbelenggu atau tidak terikat, tetapi sebetulnya kita sedang memerdekakan atau membebaskan diri kita. Karena ketika kita hanya menghambakan diri kepada Allah, jadi kita itu tidak tidak terpengaruh, tidak terikat dengan ya aturan-aturan ataupun keinginan-keinginan daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Memang kita jadinya terikat pada Allah, tetapi ya ketika kita terikat pada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itulah yang kemudian membuat diri kita itu menjadi orang yang merdeka. Nah, Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu menggambarkan hal ini itu di dalam surah Az-Zumar ayat 29. Ya Allah berfirman, "Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasakisuna
wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masalan. Ya. Allah membuat perumpamaan seorang hamba yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang mana mereka itu saling berselisih, dengan seorang hamba yang menjadi milik penuh satu orang saja. Nah, Allah kemudian bertanya, apakah kedua hamba ini sama? Ya, maksudnya Bapak Ibu, ini kalau ada seorang budak, ya, satu orang budak, tetapi tuanya itu ada lebih dari satu, ada beberapa, dan pemiliknya ini tadi karena dimiliki bersama, ini ternyata lagi sedang berselisih, sedang saling berkonflik. Ya, maka bagaimana nasib budak ini? Ya, tentu ya dia nggak karuan, artinya mungkin tuannya si A pengennya seperti ini, tuannya si B pengennya seperti ini, si C pengennya seperti ini, ya dia bingung ya tentunya ya sebagai budak ini. Tetapi bandingkan dengan kalau ada seorang hamba atau seorang budak ini hanya memiliki satu tuan saja, ya, maka tentu dia akan lebih leluasa, ya, tinggal mengikuti perintah daripada satu orang tuan. Maka ini gambaran Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya tauhid di dalam diri kita, kalau kita itu hanya beribadah kepada Allah saja, menghambakan diri kepada Allah saja, maka cukup kita itu hanya patuh, tunduk, taat hanya kepada satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita bisa melupakan ya tuan-tuan yang lainnya. Kita bisa melupakan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tauhid ini juga kenapa bisa memerdekakan diri kita? Karena membebaskan diri kita ketergantungan dari yang namanya makhluk. Ya, membebaskan diri dari ketergantungan kepada makhluk. Nah, bagaimana maksudnya? Orang yang bertauhid itu yakin bahwasanya yang namanya rezeki, yang namanya pertolongan, dan yang namanya kekuasaan ini hanyalah milik Allah. Ya. Maka kalau orang yang bertauhid ini akan terbebas dari apa? Dari rasa takut dan rasa ketergantungan yang berlebihan kepada manusia. Ya. Jadi ya seringkali gitu Bapak Ibu sekalian, sebagian orang itu kan kadang-kadang ya misalnya karena ketergantungan kepada orang lain, ya misalnya seorang pegawai ya, seorang pekerja ya, itu ya kadang-kadang tergantung sama pimpinannya, sama majikannya, sama bosnya begitu ya. Nah, gara-gara ketergantungan inilah yang kemudian seringkali ya bosnya pengen sesuatu ya, memerintahkan sesuatu yang kadang-kadang bertentangan dengan hati nuraninya ya, atau dia tahu kalau ini sebetulnya salah gitu ya. Misalnya bosnya pengen korupsi dan sebagainya, terus menyuruh dia untuk laporan keuangannya di otak-atik biar tetap wajar tanpa pengecualian misalnya. Nah, ini dia sebetulnya tahu lah ini salah itu. Tetapi apa? Karena khawatiran dia, karena rasa takutnya, karena dia itu masih ketergantungan sama pimpinannya ini, dia khawatir kalau dia tidak menuruti keinginan bosnya ini tadi, bisa-bisa dia itu dipecat begitu ya. Nah, ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu, sebagaimana kalau seseorang itu masih punya keterikatan, ketergantungan kepada manusia yang kemudian berlebihan, ini membuat dirinya itu tidak lagi menjadi sosok manusia yang merdeka sesungguhnya. Ya, dia menjadi orang yang kemudian ya harus nurut ya apa keinginan pimpinan, apa keinginan penguasa ya, yang seringkali misalnya kadang-kadang itu bertentangan dengan hati nuraninya atau bertentangan dengan ajaran agama. Nah, ini oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kemudian seseorang itu betul-betul ya memiliki tauhid yang benar, tauhid yang lurus, yang kuat ya, maka dia akan yakin bahwasanya yang namanya rezeki, yang namanya pertolongan, ya kekuasaan itu semuanya adalah milik Allah. Jadi dia tidak ketergantungan ya, atau tidak khawatir dengan, atau tidak ketergantungan kepada manusia ya. Jadi kalau dia memang lagi butuh pertolongan ya maka dia minta pada Allah ya, seperti halnya tadi penduduk Gaza tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah ya, dengan tauhid ini juga
seseorang jadi tidak mudah diperbudak oleh yang namanya tekanan sosial, ya. Atau diperbudak oleh ketakutan, kemiskinan, atau juga keinginan untuk menyenangkan orang lain secara berlebihan. Nah ini jadi kadang-kadang ya, disadari atau tidak Bapak Ibu ya, kita hidup di masyarakat ini ya, itu kadang-kadang orang itu kan apa Bapak Ibu ya, tadi sangat memperhatikan omongan orang ya, penilaian orang dan sebagainya ya, yang sehingga akhirnya apa? Akhirnya ini kadang-kadang ya membelenggu dirinya ya, tidak membebaskan dirinya, sehingga kadang-kadang mau melakukan ini melakukan itu lihat dia dulu, nanti jangan-jangan akan diomongi orang seperti ini, akan melakukan seperti ini. Padahal dia tahu kalau itu sebenarnya mungkin kebaikan, itu adalah kebenaran, itu adalah amal soleh dan sebagainya, tetapi karena itu tadi ya, masih memperhatikan penilaian orang atau bagaimananya ya, maka kadang-kadang inilah yang kemudian membuat orang itu tidak merdeka atau tidak bebas ya. Nah, inilah kadang-kadang yang dialami para pejabat ya, karena para pejabat itu pengennya tampil selalu istimewa di depan masyarakat dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang yang sebetulnya membelenggu mereka ya, mereka sehingga harus melakukan ini melakukan itu dalam rangka untuk pencitraan. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu ya, yang ketiga adalah bagaimana tauhid ini bisa memerdekakan, karena tauhid ini adalah sumber daripada ketenangan dan juga kebahagiaan. Nah, bagaimana kok bisa seperti itu? Karena hati yang bertauhid ini akan merasakan ketenangan dikarenakan dia itu yakin bahwasanya semua yang terjadi di dalam kehidupannya itu adalah ketetapan, kehendak dan juga takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah itu sudah menghendaki, Allah itu sudah mentakdirkan dan menetapkan ya, maka apa yang Allah takdirkan sudah pasti akan terjadi. Dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ini tidak ada yang lepas daripada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu kita yakini Bapak Ibu, semua takdir Allah kepada diri kita sebagai manusia itu semuanya adalah baik. Itu yang harus jadi kita pegangi ya. Semua takdir Allah itu adalah baik ya. Tidak ada yang namanya takdir Allah itu yang jelek, yang Allah itu berbuat zalim, berbuat aniaya kepada hambanya, itu tidak ada. Ketika Allah menakdirkan, ketika Allah menetapkan segala sesuatu, itu berangkat dari sifat Rahman dan Rahim, sifat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya dan juga sifat adilnya Allah. Jadi mustahil Allah itu berbuat aniaya, ingin mencelakakan hambanya, itu mustahil Bapak Ibu ya. Meskipun yang datang di dalam hidup kita itu bisa dua macam ya. Ada ya, orang mengistilahkan ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Takdir yang baik adalah hal-hal yang menyenangkan diri kita, hal-hal yang kita sukai. Sedangkan takdir buruk itu hal-hal yang tidak kita sukai, ujian, musibah, bencana, kekurangan, rasa sakit dan lain sebagainya ya. Nah ini kan ada juga dalam hidup kita. Memang kalau dari sudut pandang manusia ada takdir baik, ada takdir buruk, ada yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Tetapi dari sudut perbuatan Allah, semua perbuatan Allah ketika mentakdirkan itu semuanya adalah baik ya. Tidak ada yang buruk ya. Tidak ada yang Allah itu berbuat salah, itu tidak ada ya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ya sebagaimana apa? Sebagaimana kita memahami misalnya hubungan antara seorang anak dengan orang tua. Ya, kadang-kadang orang tua itu ketika anak itu bandel, ketika anak nakal ya orang tua itu ya marahi, orang tua itu kadang mukul, kadang nyubit gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini apa karena orang tua itu benci kepada anaknya? Orang tua itu tidak suka pada anaknya, kan? Tidak ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya orang tua tadi marahi atau mukul atau dan sebagainya, ini adalah karena berangkat dari rasa cinta kasih sayangnya kepada anak. Jadi karena ingin anaknya berubah ya, maka dia pukul misalnya seperti itu. Maka sebegitu pula ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kadang-kadang
Allah itu memberikan hukuman kepada kita, memberikan ujian, memberikan musibah, ini bukan karena Allah benci pada kita. Memang yang rasanya itu kita sedang kayak dipukuli gitu istilahnya gitu, dalam hidup ini. Tapi sebetulnya adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menginginkan agar kita itu kembali kepada Allah. Kita itu kemudian mendekat kepada Allah dan ingat kepada Allah dan kemudian juga berdoa minta tolong ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ingin agar kita juga bertobat kepada Allah. Nah ini Bapak Ibu yang ingin. Jadi kalau orang yang tadi meyakini seperti ini, ya dia itu akan menjadi orang yang tenang, tentram, bahagia, ya. Dan inilah yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ya. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa tauhid ini kemudian betul-betul bisa menjadikan orang memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya, karena dengan tauhid ini akan melahirkan sosok pribadi yang merdeka dan berani, Bapak Ibu sekalian, sosok pribadi yang merdeka dan berani. Nah, hal ini sebagaimana kita saksikan pada diri Rasulullah SAW dan juga para sahabat, mereka adalah contoh manusia yang merdeka dengan tauhid yang mereka miliki, dan mereka tidak takut dengan celaan manusia ketika menegakkan kebenaran, ya. Jadi Allah juga ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 44, wala tahsawun nasa wahsauni, janganlah kalian itu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Jadi dengan tauhid ini akan melahirkan keberanian, kejujuran, ya, integritas dan lain sebagainya. Karena apa Bu? Yang dicari orang yang bertauhid itu adalah ridhonya Allah, ya. Jadi bagaimana Allah itu ridho kepada dirinya dan tidak peduli ya dengan yang namanya penilaian manusia. Terserah orang mau ngomong apa begitu ya, tetapi yang selalu diinginkan, dicari, ya, yang dikejar itu adalah ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting Allah ridho ya kepada kita, ya udah terus jalan. Tapi kalau Allah tidak ridho, ya kita tidak lakukan begitu, ya. Jadi yang selalu jadi ukuran itu tadi adalah keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang namanya penilaian daripada manusia, ya. Nah, maka ada ungkapan baru, kalau orang itu selalu berusaha untuk mencari ridhonya manusia, itu tidak akan pernah tidak akan pernah kesampaian, istilahnya tidak akan pernah berhasil, ya, kalau yang dicari ridhonya manusia, ya. Seperti dalam kisah apa itu, ya, meskipun ini hanya kisah cerita, ya, cerita ketika ada seorang bapak dan anak sedang mengendarai keledai, ada keledai gitu, ya. Ya, ketika keledainya dinaiki berdua, ya, maka orang-orang akan bilang, bapak anak itu orang tidak berperi kehewanan gitu, ya. Cuma keledai kecil kok dinaiki berdua sampai kayak kelihatan keberatan. Nah, mendengar suara manusia seperti itu, akhirnya bapak ini kan turun begitu, ya. Nah, kemudian yang disuruh naik cuma anaknya saja. Nah, seperti itu juga dikomentari lagi sama manusia, ini kok anaknya ini anak durhaka gitu, ya. Bapaknya cuma dibiarkan jalan sendiri, dia malah naik keledainya sendiri. Nah, mendengar itu bapaknya ini juga gantian, ya udah kalau gitu bapaknya yang naik, anaknya yang jalan. Dan seperti itu masih dikomentari manusia lagi, ya. Ini bapak yang tidak kasihan sama anaknya, ya. Anaknya malah disuruh jalan, bapaknya ya kemudian enak-enak naik keledai. Begitu pula, ya, akhirnya turun semuanya, semua keledainya nggak dinaiki, Bapak Ibu, ya. Dua-duanya bapak dan anak jalan. Nah, ini juga dikomentari lagi. Nah, ini bapak anak gemblong ini, gitu, ya. Ada keledai,
malah tidak dinaiki, malah jalan. Nah ini Bapak Ibu ini hanya cuma gambaran kalau orang itu selalu mengikuti penilaian manusia, ya ujung-ujungnya ya dia tidak lagi menjadi manusia yang merdeka. Ya, demikian Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, kajian yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi semangat kita dalam menyambut ya hari kemerdekaan ya bangsa Indonesia. Sekaligus ya kita tidak hanya merdeka secara bangsa ya, tetapi bagaimana kita juga memerdekakan diri kita sebagai manusia, yakni dengan cara kita menghadirkan atau menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.